yang menguatkan dan meneguhkan hati kita agar kita tetap kuat di tengah-tengah kehidupan kita dalam melakukan panggilan Tuhan. Di Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita, Roma pasal kelima, ayat pertama sampai yang keenam, dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang Tuhan, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menekankan iman adalah pembenaran bagi orang-orang yang dipilih Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan sangat berat di kalangan orang Roma ini, Bapak Ibu, adalah di mana mereka membelokkan daripada kepercayaan yang mereka miliki. Artinya apa? Membenarkan hal-hal yang dikerjakan dulu, baru mereka percaya akan memperoleh kebenaran. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, maka Rasul Paulus datang ke Roma untuk mengingatkan kembali pola pikir mereka yang rusak agar apa yang harus diperbuat maka kita dapat kebenaran. Ada banyak orang-orang di era zaman sekarang pun demikian berpikir. Orang Kristen itu lakukan kebaikan, masuk Kristen. Orang Kristen itu datang ke gereja, baru sorga. Itu hal yang kerap terjadi di kalangan orang yang tidak mengenal jati diri yang sebenarnya. Dan yang paling menonjol Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang di Roma ini adalah orang-orang Kristen yang dipanggil Tuhan telah terlahir dari keadaan yang dikatakan bukan orang Kristen atau dari orang-orang kafir yang menjadi Kristen. Kalau kebanyakan tangga kita mengatakan kita orang kafir, tapi orang kafir itu adalah ada orang-orang tertentu di kitab suci yang kita miliki, yaitu Alkitab. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, jadi orang kafir ini dipanggil Tuhan menjadi Kristen. Dan ada orang-orang Yahudi yang juga menjadi Kristen, dan ada orang-orang Yunani juga yang menjadi Kristen. Artinya datang Rasul Paulus menggambarkan kepada orang-orang yang mindset pola pikirnya di Roma itu, Allah datang bukan kepada orang-orang Yahudi saja. Allah membenarkan kita bukan karena kita adalah orang keturunan dari bangsa Yahudi saja. Allah juga membenarkan kita karena apa? Karena perbuatan iman kita. Maka Rasul Paulus tekankan kepada mereka, bukan karena keturunanmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena keinginan, tetapi kehendak Allah yang menjadikan engkau orang Kristen. Kehendak Allah yang membawa engkau masuk dalam kerajaan sorga. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang ini membelokkan hal ini. Dan saya yakin dan percaya kita bukan orang yang demikian. Kita adalah orang Kristen yang matang, yang paham bahwasanya kita pertama dipanggil Tuhan, dan kita imani panggilan Tuhan. Kita akan masuk surga, dan kita yakin dan percaya panggilan Tuhan itu masuk surga kita kerjakan ketika kita sudah dipanggil. Yang paling signifikan terjadi Bapak Ibu di Roma ini adalah ketika saya mengikuti hukum Yahudi, ketika saya ikut hukum Taurat, ketika saya kerjakan seluruh tatanan hukum Taurat, maka Allah akan datang kepada saya. Sebenarnya bukan demikian orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang dibenarkan Tuhan adalah kita imani kita sudah dipegang Tuhan.
Kita imani kita sudah dikasihi Tuhan. Kita imani kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, maka kita kerjakanlah keselamatan itu. Maka kita kuatkanlah iman kita akan apa yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Bagaimana menjalankan keselamatan itu? Mungkin anak sekolah minggu sudah tahu, dari kecil kita sudah tahu bagaimana menjalankan keselamatan itu. Mungkin guru-guru sekolah minggu, bahkan pendeta-pendeta sudah katakan, kita harus berbuat baik. Kita harus datang kepada Dia. Kita juga harus memberikan persembahan kita kepada Dia. Bahkan kita juga persembahkan tubuh, roh kita kepada Dia. Inilah upaya menjalankan keselamatan. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, apakah gampang untuk melakukan hal ini? Inilah yang menjadi kefrustasian kebanyakan orang-orang percaya. Ya Bapak pendeta itu enak ngomongnya, dia baik, berbuat, lakukan ini, lakukan itu. Tapi kami adalah orang-orang yang terlatar belakang ini susah dan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan hal itu, susah untuk berbuat. Mungkin ada waktunya nanti suatu kami ketika kami sudah tidak keadaan susah lagi. Itu adalah hal yang salah. Itu adalah mindset juga yang salah. Bukan ketika kita memiliki kekuatan power yang sangat besar maka kita yakini kita akan datang kepada Allah. Tetapi kita datang kepada Allah bukan karena kita kuat. Kita datang kepada Allah karena kita bukan bisa. Itu yang kita ubah. Kita datang kepada Allah karena kita tahu kita sudah dihapuskan dosa. Karena kita tahu kita adalah orang yang lemah. Karena kita tahu kita adalah orang yang tidak mampu. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ini Rasul Paulus tekankan. Orang-orang di Roma, Allah tidak menggambarkan sudut pandang budaya. Allah tidak memperbandingkan daripada pola hidup yang kamu lakukan. Tapi Allah datang kepada orang-orang yang memiliki iman. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, sampailah hal ini kepada mereka. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, tak paham Samaria, Yahudi, bahkan Yunani itu memiliki pola pikir yang berbeda. Dan di Roma ini bercampur baur orang-orang demikian. Orang-orang Yahudi mempercayai ada Allah yang akan datang. Orang Yunani tidak mempercayai Allah yang akan datang. Orang Samaria mempercayai bahkan Allah akan datang lagi. Tetapi mereka tidak percaya bahwasanya Allah yang sudah datang itu adalah Yesus Kristus. Maka orang-orang Yahudi pada saat hari itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan sangat menolak daripada keadaan yang namanya disangkut pautkan Mesias adalah Yesus. Maka orang-orang Yahudi mempercayai bahwasanya Mesias itu bukan Yesus. Itu yang menjadi perbedaan antara orang Yahudi dan orang-orang Yunani sampai hari ini. Yang mereka mempercayai bahwa Yesus atau Mesias itu akan datang nanti dengan tanda-tanda yang mereka lihat dari buku Taurat. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kita adalah orang Kristen yang mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Yesus itulah yang diutus oleh Allah, yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita dan tidak meninggalkan hakikat Allah. Ingat, Dia bukan manusia yang 100%. Dia tidak meninggalkan hakikat kealahannya ketika Dia turun ke bumi. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, Dia pegang hakikat kealahannya. Dia jadi manusia, menunjukkan bagaimana Dia menderita, bagaimana Dia harus menyelamatkan manusia. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menekankan kepada mereka, jangan lagi berpikir demikian. Jangan lagi menafsir ala-ala pikiran kalian. Jangan lagi memikirkan bagaimana apa yang terjadi dalam dirimu, tapi apa yang akan Tuhan berikan kepadamu. Itu aja. Jangan pernah lagi kau berpikir akan apa yang terjadi dalam dirimu, tetapi yang kamu pikirkan apa yang Tuhan kasih kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ternyata itu Tuhan beri. Hanya bagaimana kita untuk mengolah dan menerima pemberian Allah. Ada banyak cara orang menerima pemberian Allah ini yang menurut mereka ini terlalu banyak. Pemberian Allah ini terlalu sedikit. Pemberian Allah ini tidak pas. Pemberian Allah ini berlebihan. Banyak orang berpikir begitu. Orang-orang Roma ini berpikir bahwasanya pemberian Allah kepada mereka adalah pemberian yang salah. Pemanggilan Allah kepada mereka adalah pemanggilan yang salah. Maka Rasul Paulus meluruskan hal ini. Yesus datang dinubuatkan dari ribuan tahun. Bahkan Nabi Yesaya sudah mencatatkan karakter Mesias yang datang itu. Tidak ada satu titik pun
menjadi kegagalan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Tak ada satu titik pun tulisan Yesaya itu menggagalkan bahwasanya Yesus itu adalah Mesias, melainkan tulisan-tulisan daripada nabi-nabi itu adalah membenarkan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, oleh Dialah kita mendapatkan kasih, dan oleh Dialah kita mendapatkan keselamatan. Lanjut Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, dan bukan hanya itu saja. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, seketika Rasul Paulus datang kepada orang-orang yang di Roma ini, mereka adalah orang Kristen. Memang nyata Kristen, tapi bukan asli orang Kristen. Dia adalah orang kafir dan orang Yahudi. Maka ketika mereka datang kepada Kristus, maka mereka memperbandingkan hal kebaikan dan kebenaran. Ini yang sangat sulit. Dan banyak orang-orang hidup zaman sekarang memperbandingkan hidup, memperbandingkan apa yang dia perbuat, memperbandingkan apa yang dia telah beri. Ini yang terjadi di Roma. Mereka memperbandingkan, oh kalau orang Roma, ya orang Yahudi itu berbuat baik, maka dikaruniakan Allah suatu berkat. Orang Yahudi itu ternyata kalau memberi, maka Allah akan berikan. Mereka perbandingkan kepercayaan. Maka kalau orang Kristen hanya menunggu, orang Kristen hanya tahu, oh ini tidak benar, oh kami harus berbuat ini, oh ini tidak benar, oh, kamu harus lakukan yang ini. Ternyata yang diterima akal pikiran saya, oh harus kerja dulu baru dapat gaji. Ya benar, harus kerja dulu dapat gaji. Dan itu yang terjadi kerap kepada kita. Oh nanti aja, kan masih ada waktu. Nanti aja berbuat baiknya, kan masih ada waktu. Kan sekarang masih muda, nanti aja. Sekarang kan masih berumur 50 tahun, nanti aja tunggu 80 tahun. Itu yang menjadi perbandingan hidup. Sangat sulit Bapak Ibu kalau ada mindset orang yang demikian. Kalau ada orang-orang Kristen yang berpikir demikian, bahwasanya kalau saya rajin ke gereja, berarti saya adalah orang Kristen. Kalau saya rajin perpuluhan, berarti saya adalah orang kekristenan. Bukan berarti saya batalkan hal itu, bukan berarti. Tapi yang terutama iman. Bukan saya batalkan Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kalau kita harus memberikan perpuluhan. Bukan saya batalkan Bapak Ibu kalau kita harus rajin beribadah, bukan. Tetapi ketika kita memberikan perpuluhan, ketika kita rajin datang kepada Allah, kita iman bahwasanya itu yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah diberi dulu. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita sudah dikasih dulu. Jangan, aku ke gereja hari ini karena apa? Besok biar aku diberkati sini. No. Nah, aku ke gereja hari ini karena apa? Karena 1 minggu yang lalu Tuhan kasih pundi-pundi yang sangat luar biasa. Tuhan selamatkan saya dari penyakit. Tuhan bebaskan saya dari masalah. Itulah poin. Jadi jangan datang kepada Allah. Oh nanti ketika saya pulang gereja, oh saya ketemu berkat. Bukan saya batalkan hal itu. Bukan saya. Tapi percaya Tuhan sudah rancang. Puji Tuhan. Tuhan sudah rancang itu dalam diri kita. Dan bukan harus bekerja dulu, tetapi kita harus bekerja. Bukan bekerja dulu baru dapat, tapi harus bekerja karena kita sudah dapat apa yang kita. Lanjut Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ternyata dengan hal ini kita juga harus bermegah. Dan ternyata ketika Tuhan kasih berkat-berkat ini, kita juga harus bangga. Ketika Tuhan kasih kita berlipat-lipat kali ganda ini, kita harus bangga. Tetapi Rasul Paulus katakan, bukan cukup hanya itu kau berbangga. Bukan karena kau diberkati Tuhan, bukan kau karena dilipat-lipatkan ganda berkat-berkat maka kau berbangga. Rasul Paulus catatkan Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan pada bangsa orang-orang Roma. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bayangkan Bapak Ibu,
Bukan hanya bangga kita karena kita diselamatkan. Bukan kita bangga karena kita sudah diberkati. Bukan kita bangga karena kita sudah. Bukan cukup itu. Ternyata ketika Tuhan kasih satu rancangan bagi kita yang sangat sulit dalam benak pikiran kita, yang kita menurut kita itu adalah asal, kita juga harus paham. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika kita berpikir kita suatu minggu depan kita akan dapat yang lebih besar, tapi rancangan Tuhan bukan yang lebih besar, tapi yang lebih baik. Maka dalam hati kita ini adalah penderitaan. Dalam pikiran kita ini adalah hal yang tidak benar. Tetapi rancangan Allah Bapak Ibu, Ia nyatakan apa? Paulus bangga juga ketika Allah kasih kesengsaraan, ketika Allah kasih masalah, ketika Allah kasih problema, maka kau bangga. Maka bersyukurlah kalau kita didatangkan persoalan-persoalan. Karena Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan ada step to stepnya. Ketika kita bangga dengan kesengsaraan itu, Rasul Paulus tekankan kepada mereka, tidak hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Puji Tuhan. Kita imani kesengsaraan yang kita alami, kesakitan yang kita alami, ketika kita bertahan, ketika kita bermegah, akan menimbulkan keteguhan. Allah ada banyak yang terbaik ketika sengsara. Mereka merepet-repet. Ketika sengsara mereka menghujat-hujat. Ketika sengsara menyalah-nyalahkan. Itu bukan menimbulkan, tidak akan pernah menimbulkan keteguhan. Hal itu apa? Yang akan menimbulkan kegagalan. Ternyata Rasul Paulus mengatakan, orang lemah, engkau jangan bermegah dengan keberadaanmu, tapi kau harus juga bermegah kalau hari ini kau disusahkan oleh orang-orang. Hari ini juga kau harus bermegah karena kau diperbandingkan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang di sekeliling. Ketika orang-orang di sekelilingmu itu berbuat yang tidak sejalan denganmu, maka kau harus berbangga. Kenapa? Yang kau jalankan bukan kejalan, yang kau jalankan itu bukan perbuatan yang salah. Maka berbanggalah dengan perbuatan yang benar. Maka dari itu kita akan menentukan ketentuan. Jangan kita langsung Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Kita boleh ingat apa yang sudah kita alami mungkin 1 minggu yang lalu, apa yang kita alami 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kita boleh lihat apa buah dari kebanggaan kita ketika kita bangga dengan sengsara bersama Allah. Apa buahnya? Kita boleh lihat. Mungkin tidak langsung berbuah langsung signifikan, tapi buahnya itu ada mungkin 10 tahun yang lalu kita mengalami sakit penyakit. Hari ini kita baru pulih. Mungkin ini hasilnya. Ini hasil keturunan kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Dan ketika kita bertekun dalam setiap kesengsaraan kita, dan bukan cuma itu, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan keutamaan. Maka berarti ketika kita tekun, bukan berarti dalam persoalan ini kita akan selesai, kita cukup sampai di situ. Ternyata Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kita masih tetap diuji. Berarti bukan cukup 1 kali kita mengalami, berarti bukan cukup 2 kali kita mengalami, berarti bukan cukup 3 kali kita mengalami. Maka ketika saya belajar Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, hidup ini adalah untuk menyelesaikan daripada setiap permasalahan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Ketika saya belajar, ternyata hidup ini hanya untuk bertekun melakukan setiap kehendak Allah dan bertahan. Dan ketika selesai daripada setiap ujian-ujian itu, maka kita selesai dari setiap pemulihan kita. Maka Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ketika itu kita tahan uji, maka timbullah inilah yang menjadi hakikat orang Kristen. Maka ketika kita bercerita dengan pendeta, bersabarlah, berharaplah, berdoa. Inilah tipe hal Kristen. Ini tipe orang Kristen yang mengharapkan daripada tangan kasih Tuhan, yang mengharapkan perbuatan Tuhan. Kami terkasih dalam nama, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ternyata Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bangga dengan persoalan kita, maka kita akan tekun. Dan ketika kita tekun,
kita juga masuk ke dalam tahap uji. Dan ketika kita diuji selalu, maka kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Setiap manusia yang notabene-nya percaya dengan iman Kristen bukan hidup dengan hampa, tapi hidupnya bersama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ternyata orang-orang Kristen, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, bukan lagi dia yang hidup. Ada Allah yang hidup dalam kita. Ini ternyata gambaran Allah. Diri kita ternyata gambaran Allah. Dan jangan pernah berpikir ketika kita mengalami persoalan, ketika Tuhan uji kita, Allah itu tidak ada dalam diri kita. Dan banyak orang-orang Kristen di sini. Oh, berarti Tuhan itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Sumpah Ustaz, engkau bukan lagi hidup, tapi Roh Kuduslah. Maka ketika engkau menjadi Kristen, jangan lagi berpikir hal-hal, kalau saya hidup dengan sendiri, saya bangga. Nah, tapi bangga hari ini Allah yang hidup dalam diri kita. Puji Tuhan. Banggalah kalau hari ini kita bertahan, kalau hari ini kita teguh, karena ada Allah. Ya, orang Kristen bukan sendiri. Orang Kristen bukan sendiri, tapi ada bersama Allah. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ternyata ketika orang-orang Kristen itu lemah, dia ada. Ketika orang-orang Kristen itu jatuh, dia ada. Ketika orang-orang Kristen itu mengalami pada persoalan yang titik jenuh tidak mampu untuk diselesaikan, Tuhan ada. Kapan Tuhan bisa tidak batas. Karena Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari Roma ini bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dibenarkan oleh iman, yang dibenarkan oleh kasih karunia, yang diselamatkan oleh cinta kasih Allah. Nah, hari ini kita datang kepada Allah berubah mindset. Saya datang ke gereja, saya datang memberikan perpuluhan, saya datang memberikan persembahan. Karena apa? Karena Allah kita sudah berikan kepada kita. Kita memiliki pengharapan hari depan yang akan datang. Lebih lagi Tuhan akan beri ketika kita sudah tekun dan siap tahan. Terpuji nama Tuhan buat hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin.